untuk bahasan pada malam hari ini nanti bisa interaktif aja ya Mbak Rina. Misal di tengah-tengah ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tanya aja, tanya di kolom komentar. Jadi nanti bisa interaktif gitu, tidak usah menunggu sampai pembicaraan terakhir, tetapi bisa sambil interaktif apabila di poin-poin itu udah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk share screen ya Mbak Rina ya. Nanti akan saya mulai untuk materi pada malam hari ini. Materinya belum ke-share ya Mbak Rina ya? Oh, belum muncul ya Mbak? Belum muncul di aku. Bisa? Baru video-videonya aja. Oke, sambil menunggu Mbak Rina share, saya harap perkenalkan dulu ya sebelumnya nama saya Reisa. Saya harap teman-teman di sini semuanya sudah menggunakan TikTok ya, atau sudah download TikTok, karena sekarang kita tahu ya kalau TikTok itu betul-betul powerful, baik dalam personal branding, sesuatu sampai ke penjualan. TikTok itu sungguh powerful sekali. Pernah ada salah satu yang sharing itu, jadi dia followersnya baru 3.000 aja, tapi sekali dia posting, itu omsetnya bisa jutaan. Oke, suaranya kurang jelas ya? Oke, teman-teman yang lain gimana? Suara saya udah cukup jelas atau belum ya? Jelas, Kak. Jelas, Oke, jelas ya. Oke, ini sambil menunggu Mbak Rina, jadi teman-teman kelihatan nggak ya materinya ya? Belum ya? Belum. Belum kelihatan, Kak. Oke, belum kelihatan Mbak Rina. Jadi di sini aku share dulu. Jadi teman-teman gini, saya harap teman-teman semuanya di sini sudah punya TikTok, aplikasi TikTok. Kita sama-sama tahu lah kalau di TikTok itu sangat powerful sekali dalam personal branding, dalam mempromosikan segala sesuatu. Jadi berapapun followers teman-teman itu berpotensi untuk bisa menyematkan keranjang kuning ya. Jadi misalnya baru gabung TikTok, followersnya masih beberapa gelintir ibaratnya gitu, keranjang kuning itu sudah bisa disematkan. Dan pernah ada yang share salah satu konten itu, dia followersnya baru 3.000-an, tetapi omset dia dalam satu hari itu pernah di angka belasan juta rupiah, karena saat itu videonya dia FYP atau FYP. Jadi dia nge-share share video itu tentang salah satu produk, mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya, itu produknya Scientific, kemudian dia share produknya itu karena produknya juga bagus, kontennya juga lumayan, saat itu tidak yang aneh-aneh gitu, sederhana, simple, tapi itu sampai tembus jutaan. Dari situ, dia langsung mendapatkan omset belasan juta rupiah nih, karena FYP gitu. Oke, Mbak Rina, apakah ada kendala ya? Kayaknya ada deh Mbak. Ini saya buka kok malah nggak bisa ya? Tadi udah dicoba buka belum ya? Sudah sih. Tadi bisa ya? Udah bisa. Cuman ini kenapa nggak bisa ya? Sebentar ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Oke.
Kak, nggak dengar suaranya, Kak. Suaranya kok malah hilang ya, Kak? Oke, sudah kedengeran. Kedengeran. Udah. Ini sharingnya bisa nggak ya? Sharingnya kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Suaranya jelas, kelihatan ya. Kak. Iya. Oke. Oke, alhamdulillah. Soalnya mohon maaf nih, kadang itu kalau share tuh pernah beberapa kali saya error. Jadi saya tadi minta tolong Mbak Rina, ternyata mungkin ada kendala ya. Oke, langsung aja bismillahirrahmanirrahim, the power of TikTok dan TikTok Shop. Nah, sebelumnya teman-teman harus ketika sudah punya TikTok, itu belum semuanya punya aplikasi TikTok Shop. Jadi teman-teman di sini harus download TikTok Shop. Ketika ingin berjualan di TikTok ya, apakah yang belum mungkin bisa langsung mulai, caranya mudah sekali. Buka aplikasi TikTok, kemudian klik menu profil yang ada di bawah kanan, kemudian klik icon garis 3 di atas itu tadi ya. Nah, langsung aja pilih opsi kreator dan klik TikTok Shop, langsung muncul syarat pengaktifan. Sesederhana itu untuk bisa mengaktifasi TikTok Shop, untuk bisa menyematkan keranjang kuning di video teman-teman. Seperti itu. Jadi berapapun followers kamu, yuk download TikTok Shop. Jadi upload TikTok Shop gitu ya. Upload di TikTok Shop, aktifkan TikTok Shop kamu. Nah, setelah selesai mendaftarkan TikTok Shop, itu ada syarat-syarat kelayakan daftar TikTok Shop. Pertama, pembuatan nama toko itu harus clear ya teman-teman ya, jangan sampai nanti teman-teman ketika mencoba memberikan nama toko tuh namanya, aduh kok udah kepake orang, aduh kok nggak ke-approve dan lain-lain sebagainya. Karena memang ada ketentuannya. TikTok Shop cukup strict dalam pembuatan nama toko. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu yang harus kamu perhatikan antara lain satu, tidak boleh berisi perbandingan atau kata-kata seperti lebih baik atau terbaik atau misalnya best dan lain sebagainya, itu dilarang. Dilarang menduplikasi nama toko penjual lain di TikTok Shop, begitu ya, dilarang. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan TikTok Shop tanpa seizinnya, misalnya brand apa, terus ada embel-embel TikTok, itu tidak boleh. Begitu juga dengan platform online lainnya. Nah, teman-teman juga wajib sekali ketika mendaftar TikTok Shop itu, keterangan kontak informasi kontak itu harus yang benar. Jadi teman-teman nih, kan sering ya, kadang nomor WhatsApp-nya berapa, nomor HP yang dihubungin itu beda dengan nomor WhatsApp. Jadi di sini tuh harus sama, kalau bisa diusahakan gitu ya. Dan teman-teman juga harus mulai aware kalau nomor WA, nomor handphone itu juga merupakan aset digital yang penting. Jadi kalau bisa mulai saat ini, kalau nomor WA sama nomor teleponnya udah sama, jangan ganti-ganti nomor lagi ya. Informasi kontak yang benar, akurat, lengkap sangatlah penting. Semua informasi tersebut nanti meliputi negara, provinsi, kabupaten, dan alamat tempat tinggal atau kantor harus lengkap. Kemudian verifikasi syarat daftar TikTok Shop. Selain itu, kamu juga harus lolos verifikasi dari TikTok. Kamu bisa mengajukan permohonan secara perorangan maupun perusahaan. Jadi ketika mau download TikTok, nanti tuh ada pilihan perseorangan atau perusahaan gitu. Kalau perusahaan itu harus memenuhi dokumen secara lengkap. Nah, teman-teman, nanti jangan sampai salah nih. Oh, kayaknya aku perusahaan apa perorangan ya. Nah, sekarang kita masih di tahap perorangan ya. Jadi mulai dari bisnis UMKM sampai dengan brand besar itu semua bisa memanfaatkan TikTok Shop. Biasanya kalau perusahaan nanti sudah seperti Unilever, seperti brand-brand nasional kebanyakan sudah masuk ke perusahaan. Jadi mereka harus punya dokumen lengkap seperti nomor izin berusaha dan lain-lain sebagainya. Kemudian rekening bank, kalau bisa pakai rekening bank pribadi, jangan pinjem punya pacarnya apalagi ya, terus orang tua atau apa-apa, kalau bisa milik pribadi sih, karena di TikTok ini cukup strict juga, nanti ketika pengen penarikan saldo, kadang nama bank dan nama yang terdaftar dengan KTP berbeda, itu nanti ke depannya dikhawatirkan bisa menjadi sebuah masalah. Jadi kalau bisa sama, itu ya, kalau bisa sama. Jadi sekali daftar, harapannya tuh besok nggak perlu daftar lagi, karena emang ini udah clear di awal, gitu ya teman-teman. Nah, cara jualan di TikTok Shop, nah sudah daftar akun TikTok Seller, itu bisa teman-teman download ya, nanti selain download TikTok Shop, teman-teman juga ada download TikTok Seller, jadi ada aplikasi sendiri. Tampilan pengaturan TikTok Shop itu detail sekali, mungkin mirip dashboard Shopee ya. Kalau teman-teman berjualan di Shopee itu mirip dengan dashboard-nya Shopee. Verifikasi dokumen itu ya semacam KTP, itu sudah terverifikasi di sana.
Kemudian lengkapi informasi produk dan upload. Dan jangan lupa tautkan rekening bank gitu. Nah, untuk pengaturan TikTok Shop-nya itu mirip sekali dengan dashboard Shopee. Bisa nanti teman-teman coba buka-bukain gitu satu-satu, mirip kok, dan itu menurutku sangat friendly sih, tidak yang susah gitu. Kalau teman-teman terbiasa jualan di Shopee atau pernah jualan di Shopee, melihat dashboard TikTok Shop itu juga mirip. Jadi bukan sesuatu baru yang harus ekstra belajar banget, enggak. Simple juga. Nah, kalau TikTok Shop kita bisa menyematkan keranjang kuning hanya dengan followers misalnya berapa gelintir aja bisa, tapi untuk syarat live streaming di TikTok ini apa ya? Kalau bahasanya tuh masih diperdebatkan gitu ya. Kita baca bareng-bareng ya di sini ya. Karena beberapa yang aku tanya, aku cari-cari itu beda-beda. Tapi kalau menurutku ya, syarat live streaming di TikTok Shop atau nge-live jualan di TikTok tuh syaratnya apa aja sih? Yang pertama, memiliki minimal 1.000 followers. Walaupun suatu pagi atau kemarin tuh saya pernah lihat, jadi ada orang yang live itu followers ternyata cuma 84, tapi dia bisa live. Tapi kemudian aku ketemu beberapa temanku yang followers TikTok-nya itu di bawah 1.000, dan mereka bener-bener belum ada, ini teman-teman lihat ya, ada go live itu kan, bener-bener belum ada tombol go live-nya itu, gitu ya. Jadi mayoritas menurutku harus 1.000 followers sih. Kalau misalnya 84 bisa, ini antara-antara nih. Bisa jadi mungkin dia sebelumnya pernah punya TikTok Shop yang banyak atau gimana, tapi menurutku secara umum itu harus memiliki minimal 1.000 followers. Kemudian berusia lebih dari 16 tahun. Jadi yang jadi host-nya itu harus berusia 16 tahun ke atas. Dan ketika live streaming di TikTok itu hukumnya haram ya, bisa dikatakan haram kalau anak kecil atau bocil-bocil itu muncul, itu nggak boleh, live di TikTok tuh nggak boleh. Jadi banyak sekali kalau ibu-ibu itu ya, atau mama-mama muda yang mencoba live, kemudian anaknya nongol tuh pernah namanya kena banned, itu beberapa kali ada terjadi seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk selalu upgrade aplikasi TikTok versi terbaru gitu, karena kadang bisa jadi kalau setelah ini teman-teman coba, ternyata teman-teman followersnya belum 1.000, tapi diupdate nih terbaru, siapa tahu sekarang malah bisa. Tapi kemarin aku coba itu belum bisa ya teman-teman ya, tapi in case siapa tahu kalau nanti upgrade aplikasi versi TikTok terbaru ternyata udah bisa live, nah we never know ya, tapi intinya syaratnya itu untuk live streaming. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa video berpotensi FYP. Sekarang sama-sama kita ini ya, tanya ke diri kita masing-masing atau melihat fenomena yang terjadi. Setelah nonton suatu video, sering nih kita merasa video itu relate, bermanfaat, menginspirasi, jadi makin tahu pasti netizen akan nge-save. Kita semua ini pasti akan nge-save dengan video-video yang memang bermanfaat, relate, menginspirasi, intinya bikin, wah kayaknya ini relate banget nih, gitu. Kalau misalnya tuh banyak banget yang nge-save, biasanya video-video tutorial masak-masak, itu banyak yang nge-save. Terus tutorial bisnis-bisnis, atau tutorial ngedit foto. Selain itu juga ada, misalnya yang nge-save tuh kayak kata-kata gitu, kata-kata yang relate. Siapa tahu pas ini ada teman-teman yang lagi patah hati, terus kemudian ada yang upload kata-kata motivasi tentang patah hati, itu relate nih. Nah, terus di-save, biar besok tuh bisa dilihat lagi, yang biasanya kayak gitu. Jadi, teman-teman untuk bisa menjadikan video itu FYP, teman-teman harus tanya dulu ke diri teman-teman masing-masing ya. Sebenarnya aku suka hal yang gimana sih? Kalau menurutku kayak gitu. Jadi, dari beberapa poin-poin tadi ya, kalau kita merasa video bermanfaat, relate, menginspirasi, jadi bikin lebih tahu, pasti netizen akan save. Sehingga share konten yang menghibur, konten juga dibumbui drama atau gimmick ya. Kan sekarang banyak ya, satu orang itu bisa jadi 2 karakter kalau di TikTok. Terus apalagi kontennya tuh solutif, kontennya telling stories, hal-hal sehari-hari yang relate, sesuatu yang keren, unik, sehingga mancing netizen untuk action baik berupa share, komen, ataupun likes gitu. Kalau konten yang menghibur, kalau teman-teman di sini tahu Bu Hajat, itu kontennya menghibur banget ya. Terus konten-konten ada yang anak tahun 80-an, anak tahun 90-an gitu, itu juga relate dan menghibur. Biasanya aku suka save sih, mungkin di sini teman-teman juga ada yang kena FYP itu ya. Terus kemudian sekarang ada konten telling stories itu yang namanya Adifa Amalia yang baru hype banget ya, dia menjadi salah satu kreator TikTok yang paling aktif ya, karena dia dengan sekarang menurutku kan dia sering banget live, terus kontennya dia juga bagus, viewers live-nya sampai
ribuan gitu kan. Sebenarnya visualnya dia itu jalan-jalan aja di mall, jalan kaki gitu-gitu, tapi telling stories-nya dia itu yang bagus. Jadi setiap video dia selalu punya telling stories, misalnya menghabiskan uang 50 juta buat, nah dia kayak gitu-gitu nih. Jadi teman-teman nih, kenapa sih video berpotensi FYP biasanya pasti punya poin-poin seperti ini. Itu kontennya menghibur, mungkin bisa drama atau gimmick, konten solutif, telling story, hal-hal sehari-hari yang relate, sesuatu yang keren, unik kayak hidden gem gitu kan. Itu selalu memancing netizen untuk action baik berupa share, komen ataupun likes gitu ya. Hal yang perlu diperhatikan sebelum bikin video. Tentukan konten yang akan dibuat, pastikan niche yang jelas, telling story, fashion, bisnis, dan lain-lain. Jadi sebelum bikin video, teman-teman tuh tanya, aku mau bikin apa ya? Aku mau bikin masak-masak, misalnya. Aku mau bikin traveling, bener, bisa bikin traveling, maksudnya gini, benernya kamu ini tipikal orang yang it's okay untuk solo traveling atau harus sama keluarga, harus banyak support system nih ketika traveling. Jadi teman-teman yang paling tahu nih potensi teman-teman ini akan terjun di dalam apa. Atau misalnya make up karena emang suka beauty enthusiast, atau teman-teman nih jago nulis atau jago copywriting bisa nih background belakangnya itu alam-alam aja, tapi terus dikasih tulisan-tulisan tuh juga bisa banget. Atau misalnya suka yang fashion itu nggak selamanya yang harus ganti-ganti baju sambil ditarik, enggak. Cuman banyak banget sesimpel kita pegang hanger, terus bajunya kayak di gini-giniin gitu loh, itu juga bagus. Jadi tentukan konten yang akan dibuat itu seperti apa, pastikan niche-nya ya. Jadi jangan random, jangan apa-apa ada gitu. Jangan yang kemarin, apalagi kalau nggak jelas itu kadang nanti algoritma TikTok ketika ingin naikin video yang teman-teman tuh kurang maksimal gitu. Kalau konten niche-nya itu terlalu random gitu. Terus dari ide konten tadi tentukan lebih mengkerucut lagi agar makin spesifik. Jadi misalnya teman-teman ini masaknya ini spesialis yang baking atau spesialis yang masakan Indonesia atau misalnya western kayak gitu. Semisal telling story khusus film-film dirangkum, khusus seperti ini berita-berita terkini itu kan juga masuk telling story ya, itu lebih spesifik lagi nih kayak gitu. Terus kalau fashion itu misalnya kalau Naisha ini kan berarti muslimah, seperti muslimah yang syar'i tapi ekspresi tapi tetap syar'i misalnya kayak gitu-gitu. Jadi lebih spesifik gitu. Kan ada juga kalau fashion nih tapi muslimahnya misalnya pakai celana. Kalau Naisha kan lebih yang gamis-gamis dress-dress gitu. Jadi lebih spesifik, lebih bagus. Terus dicoba upload konsisten 1 hari sekali. Gunakan lagu yang sesuai. Aku nggak bilang harus lagu FYP ya, tapi gunakan lagu yang sesuai gitu. Tapi kalau lagu yang FYP itu memang sesuai dengan konten teman-teman, kenapa nggak dipakai? Pakai aja gitu. Kemudian amati dan evaluasi. Terus nggak lupa juga, pasti kan ketika kita mau mulai sesuatu tuh kan bertanya-tanya sambil, aduh gimana ya? Pertama tentukan role model dulu. Misalnya teman-teman mau postingnya tentang kata-kata lah, kata-kata yang muslimah-muslimah gitu, atau misalnya OTD apa, teman-teman tentukan role model dulu, cari 3-5 role model atau inspirasi. Siapakah TikTokers yang memang menjadi role model teman-teman, gitu kan. Kemudian teman-teman bisa lakukan riset. Lakukan risetnya tuh gini, ketika mau bikin video pertama, coba lihat dia, ambillah 3 orang misalnya. Setelah lihat 3 orang itu, kan pasti kelihatan nih, video mereka yang paling banyak viewers tuh pasti disematkan ya. Pasti disematkan. Nah, dari yang disematkan itu, teman-teman coba ini, recreate ulang videonya, misalnya mirip-mirip dia lah, misalnya dia pas itu baru datang, terus tiba-tiba dia ngambil sesuatu, kemudian berdiri misalnya, atau ketika videonya itu semacam dia baru nunjukin baju gamis 1, habis itu nunjukin tas 2, terus nunjukin sepatu 3, terus nanti kelihatan dia pakai all outfit-nya misalnya kayak gitu, dengan lagu yang mirip-mirip. Itu kan bisa dilakukan. Jadi tentukan role model, kemudian lakukan riset, dilihat video yang paling FYP mereka. Nah, nanti tinggal perbedaannya itu bisa pada judul, bisa juga pada penggunaan lagu gitu ya. Nah, terus
kita tuh gini, teman-teman untuk menjadi FYP itu nggak yang susah banget sih menurutku, nggak yang, waduh gimana caranya nggak pernah FYP, enggak. Lebih susah lagi gimana mempertahankan bisa FYP lagi FYP lagi FYP lagi, itu nggak semuanya. Kalau pertama sekali, di 2 kali bisa FYP itu sesuatu yang banyak yang bisa gitu. Tapi kalau bisa FYP lagi, nah ini next level ya. Jadi teman-teman ketika nanti udah bikin video TikTok, terus pernah ada yang FYP, lihat deh video yang paling tinggi views-nya itu tentang apa. Kemudian teman-teman bisa remake ulang, bikin ulang dengan konsep sama tapi kontennya beda gitu. Konsepnya mirip-mirip lah, misalnya ini gamis marun atau dress marun, besok dibikin sama mirip tapi dengan produk yang berbeda gitu kan, bisa ya. Kemudian usahakan kualitas video itu bagus, pencahayaannya terang. Jadi kalau bisa dihindari ngambil video itu ketika remang-remang. Kalau bisa video itu terang, ngambilnya itu di jam 9 pagi, bagus tuh jam 8, jam 9, atau di sore hari itu jam setengah 3 sampai jam 3 itu bagus, gitu. Kalau misalnya teman-teman saat ini belum punya Godox atau ring light yang mumpuni, bisa take di jam-jam cahaya ilahi itu, paripurna gitu ya. Terus teman-teman harus tahu, ketahui yang disukai netizen dari kontenmu. Ternyata teman-teman yang ngerasa nih, kayaknya aku udah maksimal banget deh untuk memberikan konten OOTD. Tapi ternyata netizen kamu itu lebih seneng ketika kamu share konten-konten yang flat, atau misalnya baju-baju yang nggak dipakai, atau konten unboxing, kan nggak tahu ya. Jadi ketika untuk nge-remake produk, nge-remake konten lagi tuh kamu harus tahu nih, kesukaan netizen tuh apa sih, gitu. Jadi kamu bisa berpotensi untuk FYP lagi gitu ya. Nah, teman-teman juga jangan lupa di TikTok itu untuk membangun ciri khas. Kalau menurutku Naisha ini bagus banget ya, dia udah membangun ciri khas, jadi memang gaya muslim muda gitu, kalau Naisha tuh gitu banget ya, pokoknya dia gaya muslim muda, syar'i, terus stylish, modern, produktif gitu kan. Kemudian teman-teman juga bisa mencoba hal baru di luar zona nyaman, tapi masih dalam satu niche. Misalnya kemarin tuh unboxing terus nih, kok tiba-tiba turun ya viewersnya gitu kan. Teman-teman bisa besok lagi mencoba untuk OOTD lagi, tapi jangan OOTD-nya terus kemudian keluar nih dari zonanya. Misalnya udah OOTD-nya pakai Naisha lagi, kemudian nanti coba OOTD yang lain yang misalnya tidak relate. Nah, itu jangan. Jadi tetap dalam satu niche. Semakin konsisten dengan suatu tema yang FYP, maka algoritma TikTok akan membaca dengan mudah konten kita, sehingga konten serupa akan dinaikkan. Kalau buat teman-teman yang bermain TikTok pasti akan tahu nih, kalau video yang dulu kok FYP-nya baru sekarang. Nah, itu karena hasil dari kekonsistenan kita membangun video yang mirip-mirip terus, makanya dinaikin lah, gitu. Penting juga ya teman-teman ya, untuk FYP itu ada di 5 detik pertama. Pikirkan opening untuk 5 detik awal. Bisa berupa visual, judul, atau voice over gitu. Visual itu maksudnya konten videonya. Ketika nih misalnya makanan, ketika teman-teman itu beli jasuke, jagung susu keju. Jangan dilihatin yang awal-awal itu ketika jagung susunya baru mau diambil, diserok, tapi mungkin diperlihatkan ketika proses menyerut kejunya itu kan satisfying banget. Jadi hal-hal seperti itu yang ditonjolkan agar tempting gitu. Misalnya orang makan mie, jangan visual yang pertama ditunjukin tuh ketika ngebuka bungkus mie-nya, enggak, tapi ketika mie-nya udah jadi, mie-nya itu yang nyemek-nyemek gimana tapi wah kayaknya lezat gitu, dilihat aja udah lezat. Nah, itu kayak gitu ya, visual-visualnya misalnya banyak hal sih misalnya, terus kalau misalnya yang lain juga judul teks itu semacam gini, tiga produk paling apa, gitu loh teman-teman, 3 produk terapa, biasanya kalau judul-judul kayak gitu, atau misalnya bisa juga kalau ini sesuatu yang 3 dress terfavorit ala Naisha, atau 3 apa, intinya tuh pakai biasanya kalau judul teks itu kayak gitu. Terus jangan lupa voice over. Voice over itu juga bagus banget ya, apalagi teman-teman, bisa telling story itu bisa digunakan untuk voice over gitu. Misalnya, nanti kita bahas di video TikTok yang akan aku share yang banyak-banyak sih. Terus agar orang penasaran dan betah menonton. Jadi sebelum upload, emang kalau kita bilang video TikTok ini susah, iya, ini jam terbang sih menurutku. Jadi kalau awal-awal bikin video itu pasti butuh waktu, butuh
kepekaan juga gitu kan, gimana caranya kita bikin 5 detik. Pertama itu yang bikin orang itu mau lihat sampai akhir, bikin orang itu pause gitu. 1, 2 kali, 3 kali kita bisa bikin konten TikTok terus, yang bagus. Tapi untuk selanjutnya, untuk ke yang 13 kalinya, untuk yang ke-15 kalinya, masihkah kita bisa relevan? Masihkah kita bisa memberikan performa terbaik? Nah, itu butuh jam terbang, butuh kepekaan, terus butuh riset juga gitu teman-teman ya. Karena ya itu, memang seperti itu, makanya kalau teman-teman lihat di FYP konten kreator itu sebunek-bunek apa, ya memang kayak gitu kerjaannya, gitu. Agar orang penasaran dan betah menonton ya. Terus selanjutnya, ketika semua tadi sudah dilakukan, jangan lupa untuk teknik shoot ya, cara ini ya, take videonya, pencahayaan harus terang, seperti yang aku bilang, hindari remang-remang. Even HP kamu iPhone, kalau kamu ambilnya dalam ruangan dan itu maghrib, kadang-kadang juga nggak terang, apalagi lampunya cahaya temaram, susah juga kan. Jadi pencahayaan harus terang, bisa pakai holder atau tripod karena dikhawatirkan videonya nanti tidak stabil ya, atau kalau misalnya dipegang pakai tangan, itu teman-teman megangnya bener-bener yang tek gitu ya, diusahakan tuh bener-bener dia stabil gitu. Terus diambil dari beberapa angle, walaupun misalnya video unboxing jangan cuma diambil dari atas aja, tapi bisa dari dekat, dari jauh, dari samping gitu. Jadi diambil dari beberapa angle agar orang itu melihatnya seneng dan tidak bosan gitu. Tonjolkan sisi yang perlu ditonjolkan, seperti yang aku bilang tadi. Seperti kita jajan jasuke, itu diperlihatkan ketika proses marut keju. Terus misalnya juga ketika jajan es serut, mungkin diperlihatkan ketika es serutnya diserut, atau ketika diolesin oleh sirup-sirup, misalnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya, kalau produk itu biasanya diperlihatkan ini, kalau yang aku lihat di Shopee Haul itu langsung misalnya produk begini 35.000 aja, sebagus apa sih? Nah, itu baru nih selanjutnya gitu ada next-nya. Terus untuk editing video, teman-teman bisa menggunakan aplikasi VN atau InShot, please. Ini tidak susah. Ini susah kalau teman-teman nggak mau coba ya. Menurutku ini nggak susah, aku biasanya pakai InShot, terus aku penasaran dengan pakai VN, aku baru 3 harian yang lalu mencoba pakai VN dan aku bisa. Kenapa saya pakai VN? Karena VN ini secara font dia lebih mudah untuk di-download, jadi fontnya lebih gampang lah, kita mau main font kayak gimana itu di VN tuh gampang ngedownloadnya lebih mudah. Kemudian selain itu, hasil akhirnya ketika di-upload gambarnya itu lebih bagus gitu, lebih, tajam gitu, enggak ngeblur, itu aku suka sih di VN itu kayak gitu. Terus selain itu, teman-teman kalau misalnya seneng dengan voice over, bisa langsung voice over lewat aplikasi. Terus kalau teman-teman nih model tema-tema yang estetik ini bisa ke pengaturan tone ya, tapi pengaturan tone ini opsional aja. Terus ke selanjutnya teman-teman juga bisa penggunaan text font ya. Nah, kalau teman-teman mau download font, tuh teman-teman bisa langsung di Dafont. DAFONT, itu nanti teman-teman akan mendapatkan banyak font. Terus yang estetik itu yang kayak gimana gitu kan. Teman-teman bisa buka Pinterest, langsung aja tulis font estetik gitu. Tulis aja font estetik itu langsung keluar semuanya gitu. Oke, ini banyak sekali ternyata yang udah ini ya, apa namanya, di grup ini ya. Oke. Oke, ini sambil aku baca dulu ini dari Kak Eka, sudah punya TikTok tapi followersnya masih sedikit. Pernah download TikTok tapi nggak ngerti mainnya. Sama Kak, punya TikTok tapi follower masih sedikit. Saya udah tautkan akun ke akun resmi, tapi di TikTok nggak muncul keranjang kuning Kak, dan izin niaganya belum disetujui. Nah, ini dari Kak Winda ya. Nah, ini makanya tadi kelayakan di TikTok Shop itu sangat penting. Kalau misalnya sampai lama kamu belum disetujui, coba mending antara ganti email atau bikin email baru untuk login di TikTok. Karena dulu waktu awal-awal aku bikin TikTok Shop juga tidak yang langsung disetujui teman-teman. Jadi ketika itu aku coba pakai HP nggak disetujuin, aku coba pakai laptop ya. Aku laptop di sini. Nih, yuk saling nge-follow biar makin banyak followersnya. Nah, terus ini yang ditanya juga, yang follow baru 8 orang, apakah itu juga berpotensi bisa menghasilkan atau pendapatan? Jadi gini ya teman-teman, TikTok itu adalah salah satu aplikasi yang adil. Kenapa? Karena berapapun followers kamu, ketika video kamu bagus dan bisa FYP, ya FYP aja gitu. TikTok tuh nggak ngelihat berapa followers kamu. Jadi gini, dulu aku punya TikTok, namanya Reisa_Nurma. Itu bisa di angka 10.000, dari 0 sampai 10.000 itu hanya dalam waktu 1 bulan ya. Tapi dulu,
Setelah itu mejen karena nggak maksimal banget di situ. Jadi kemana-mana gitu kan. Itu cuma dalam 1 bulan. Karena waktu itu aku pengen banget jadi Shopee affiliate. Kan syaratnya tuh harus 10.000 followers. Waktu itu susah syaratnya tuh. Akhirnya aku ngejar nih di TikTok Shop. Karena kalau ngejar di Instagram untuk 10.000 follower berat ya guys ya, karena kan Instagram tuh tempat orang-orang estetik, cakep-cakep gitu. Akhirnya aku nyoba di TikTok Shop, coba di TikTok dan aku dapat 10.000 follower dalam waktu 1 bulan. Ketika itu videoku yang paling viral itu adalah video ketika aku nge-shoot ini apa namanya rumah seorang dokter. Jadi anakku ini vaksin di tempatnya dokter dan rumah dokternya itu beneran kayak istana, kayak kastil Cinderella gitu. Kalau teman-teman mungkin sambil mau lihat ke TikTok tuh bisa aku sematkan di sana. Terus selain itu juga videoku yang FYP adalah ketika aku nge-shoot sendok es krim berubah warna ya. Jadi TikTokku ini niche-nya memang lifestyle ibu-ibu gitu. Sendok es krim berubah warna itu Campina, jadi es krimnya itu kayak es krim sapi. Ketika di serokin tuh sendoknya misalnya Tosca nih, tapi ketika udah dapet es krimnya nanti warnanya dia jadi ungu gitu. Dan itu FYP gitu. Itu jadi yang bikin ini ya banyak gitu. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Terus ini ada yang tanya juga, sekarang aku bacain ya pelan-pelan. Untuk sekarang persyaratan jadi 2000 dan usia 18 tahun. Wah, ternyata ada update kalau ternyata persyaratannya untuk live streaming jadi 2000 dan usia 18 tahun ya. Tapi akunku kan akun pribadiku 14.000, cuman akun jualanku juga masih 1.800, tapi alhamdulillah bisa live streaming atau mungkin karena dia udah 1000-an dari yang lalu ya. Tapi intinya live streaming itu pasti akan ada perubahan gitu, akan ada selalu perbedaan rules-nya gitu. Tapi ini dari Kak Railsa Ivena nge-share kalau syaratnya 2000 gitu. Ya sudah, kita ikutin apa memang ketentuan dari TikTok ya. Aku followersnya udah 3.000, cuman masih 16 tahun, nggak masalah. Tapi kamu jangan live streaming sayang ya. Mungkin bisa minta tolong kakak, mama, ya, atau saudara-saudara lainnya ya. Atau bisa jadi ya sebenarnya gini sih, kalau misalnya wajahnya dewasa sih nggak masalah. Cuma kalau aku akan lebih nyaman ketika kita menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Belum segini, belum boleh, ya sudah. Gitu. Kita tunggu sampai memang sesuai usia gitu. Itu akan lebih nyaman sih dalam bekerja gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi mungkin bisa yang lain, kamu bisa dari operator depan sambil ngomong, cuman yang tampil nanti mungkin saudara, mamahnya, kakaknya gitu. Aku followers masih 1.200-an, biar followersnya banyak gimana caranya sharing please. Jadi gini teman-teman, kalau untuk followersnya banyak, itu antara yang pertama pasti ya, di atas segala-galanya adalah konten. Konten is the king gitu. Apapun itu teman-teman harus bikin konten yang bagus, mikirin caranya, itu yang pertama. Tapi kan banyak cara. Cara yang kedua bisa saling follow-followan, itu bisa. Follow, like, comment, share itu juga bisa. Itu juga lumayan, ada juga. Tapi pasti lelah ya kalau kita selalu follow, like, comment, share. Terus yang ketiga bisa promote. Promote menggunakan koin. Jadi kalau teman-teman nanti, aduh aku nggak share ya. Teman-teman nih nanti buka TikTok, terus ada semacam bagikan gitu kan. Terus teman-teman klik, itu ada Stitch, ada misalnya mau duetin video atau apa, itu ada promote tulisannya. Klik aja promote terus tuker koin. Ya, itu juga mudah, caranya gitu mudah, tapi kan itu berbayar. Seperti itu. Jadi caranya itu ada. Satu lagi aku ulangin ya, konten itu adalah segala-galanya, di atas segala-galanya. Yang kedua, follow-followan bisa juga. Follow, like, comment, share juga bisa. Terus promosi pakai koin ya, pakai koin berbayar bisa, dan atau rajin live. Kalau teman-teman itu menjadi seorang pemerhati atau scroller TikTok ya, ketika orang-orang live, klik aja akunnya dia, pasti teman-teman lihat, sebenarnya video dia nggak FYP, yang 3.000 lah, 300, 400, tapi followersnya banyak karena dia rajin live. Dulu akunku itu waktu jualan, jadi aku nih jualan juga di TikTok, tapi belum yang aktif-aktif banget ya teman-teman ya, karena kita lebih fokus pada penjualan di online, tapi bukan yang di TikTok. Nah, waktu itu followers 1.500 menjadi 1.800, itu bukan karena konten FYP, bukan, tapi karena memang aktif live gitu. Jadi ada 5 cara untuk followers banyak. Yang pertama itu konten di atas segala-galanya, yang kedua saling follow-followan, follow, like, comment, share, terus promote menggunakan koin, dan juga bisa rajin live. Saya follower TikTok-nya baru 70, apakah bisa masukkan keranjang kuning di setiap konten saya? Bisa, kalau udah
udah terdaftar dan juga ter-ACC menjadi TikTok ya. Oke, sekarang yang terakhir nih. Oke. Oh ya, oke aku sebelum ini selesai bentar ya aku lanjutin ya. Setelah selesai semua tadi, teman-teman juga bisa upload caption menarik dan bikin penasaran. Contoh caption menarik bikin penasaran tuh gini, misalnya, siapa yang pernah tadi ini, es krim, misalnya kontennya es krim, terus habis itu aku bikin komen, siapa yang pernah nyobain gitu, atau di daerah kamu ada nggak es krim kayak gini? Pasti itu kan akan menarik orang untuk menjawab begitu. Terus jangan lupa gunakan hashtag yang relate. Menurutku di TikTok itu masih efektif ya penggunaan hashtag. Jadi misalnya teman-teman nih jualan gamis bisa juga gamis Naisha atau dikasih hashtag-hashtag yang relate atau dress muslim syar'i atau baju lebaran karena ntar lagi mau lebaran atau baju umroh bisa bisa kayak gitu ya teman-teman. Oke, baik, thank you for your time. Aku lanjut langsung ya ini ke pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oke, aku stop sharing dulu di sini. Oke. Baik nih aku lanjut ya. Saya kan follower TikTok-nya baru 70, apakah bisa masukkan keranjang kuning di setiap konten saya? Iya, bisa kalau kamu memang sudah terdaftar di TikTok Shop gitu ya. Membuat timeline konten di setiap bulannya. Memang teman-teman harus membiasakan, ini juga saya baru belajar ya, segala sesuatu itu kita harus tertulis. Segala sesuatu ketika kita ingin melakukan sesuatu itu tulislah gitu. Jadi aku mau aktif di TikTok nih, aku mau aktif di TikTok, konsisten coba upload sehari 1 kali. Itu jangan hanya di sini aja, tapi teman-teman tulis hari pertama itu mau upload tentang ini, hari kedua tentang ini. Jadi ketika ditulis ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita bisa checklist itu checklist gitu. Nggak usah yang harus FYP dulu, yang penting konsisten. Checklist itu akan membangun habit baru gitu. Jadi itu adalah progres gitu. Kita tidak harus selalu fokus pada hasil, tapi trust pada progres juga gitu. JJ itu jedak-jeduk bukan maksudnya gimana? Ya kalau misalnya untuk konten jedak-jeduk itu teman-teman tidak usah susah-susah untuk ngedit, teman-teman bisa download CapCut atau tulisannya Capcut, itu di situ banyak sekali template. Jadi tinggal masukin aja foto atau video teman-teman itu udah langsung auto di editin sama mereka jedak-jeduknya sesuai seperti itu ya. Jadi walaupun followersnya baru 70 bisa masukkan keranjang kuning di setiap konten, Kak, bisa selama sudah terdaftar di TikTok Shop ya. Jadi kamu harus berjuang untuk mendaftarkan diri di TikTok Shop sampai ter-ACC. Nah, kan, jadi ada pro dan kontra, ini juga ada yang bilang live streaming walau nggak 2.000 follower tetap bisa kok. Nah, jadi gitu teman-teman, ini antara-antara ya, tapi dicoba aja kalau terbaru yang aku tahu itu 1.000 follower sih, gitu. Jadi semoga teman-teman yang memang belum 1.000 follower bisa segera 1.000 follower dan live stream. Tapi ketika udah 1.000 followers, jangan lupa semangat live stream-nya gitu, karena kadang udah 1.000 follower juga dianggurin, nggak nge-live gitu ya. Saya followers TikTok baru 70 orang, baru 5 bulan bikin akun TikTok, Kakak. 5 bulan nih tapi di-upload upload videonya baru berapa kali nih? Bisa yuk. Kak minta tolong tutorial bikin TikTok Shop saya ketinggalan. Tadi udah aku share di screen ya, ada poin-poinnya teman-teman nanti bisa coba ini ya gitu. Guys, FYP itu apa? Please aku emak-emak. Jadi FYP itu jadi kan di sini ada kalau di TikTok di atas ini ya, di screen terus di bagian atas tuh ada friends, following, terus ada FYP. FYP itu for your page, jadi itu singkatan. FYP itu akan muncul di beranda mayoritas pengguna TikTok ketika videonya viral. Jadi itu namanya FYP for your page gitu. Itu yang namanya viral atau FYP itu for your page artinya ya. Aku belum, tolong materi di-share siapa, tolong di-share di grup. Oke, terima kasih. Yuk saling support. Oke, buat download Kak jualan. Nah, ini aku langsung tanya juga ya. Kak ada waktu tertentu nggak buat videonya biar bisa FYP? Kalau sejauh ini baik di Instagram ataupun TikTok, memang ada waktu tertentu, tapi itu hanya sekian persen dari faktor yang membuat video itu FYP atau bagus. Menurutku seperti itu sih. Jadi mau pagi, siang, sore, malam itu ya sudah.
kamu upload ketika memang kamu sudah menentukan jadwal untuk upload, coba di-upload gitu. Terus kan sekarang enaknya di TikTok tuh kan ada ini ya, apa namanya, fitur bisa repost kan. Jadi kita bisa repost, misalnya kita punya akun pribadi sama punya akun jualan, itu kita bisa nge-repost akun jualan kita dengan akun pribadi. Begitu juga mungkin bisa janjian dengan teman-teman saling me-repost, itu juga bisa berpotensi nambah followers dan juga nambah viewers. Kak, untuk jualan di TikTok Shop manajemen stoknya gimana? Stoknya gimana? Bisa nggak kita langsung ke Naisha seperti affiliate, apa harus stok barang? Nah, ini mungkin nanti dijawab Kak Rina ya. Oh, saya sudah upload daftar TikTok Shop, tapi masih kurang paham sama cara per-uploadan, bisa minta tolong dijelaskan. Oke, gini aja, mungkin karena ini aku belum bikin video cara uploadnya, nanti coba aku bikin video cara upload di TikTok Shop, itu simple banget sih sebetulnya ya. Nanti akan aku kasih ke Mbak Zulfa atau ke Mbak Rina, jadi bisa di-share ke teman-teman ya. Kak, gimana biar bisa pecah telur di TikTok Shop? Biasanya ya, ketika kamu pengen pecah telur di TikTok Shop, kalau ini aku pribadi, pertama aku selalu men-share akun TikTok Shop itu ya di grup WhatsApp, habis itu di Instagram, Stories, pokoknya di grup-grup WhatsApp, di WA Stories, aku share dulu kalau aku punya akun di TikTok Shop tuh kayak gini nih, tolong dong, terus selalu aku bilang kalau beli di TikTok Shop harganya lebih terjangkau nih, ini itu juga bisa menjadi salah satu faktor supaya pecah telur. Jadi pertama kali pecah telur di TikTok Shop ya karena itu, karena emang iming-iming vouchernya ya, apalagi untuk pengguna TikTok Shop baru, mereka tuh benar-benar bisa mendapat potongan harga dan diskon yang lebih besar. Jadi itu berpotensi sih untuk merayu teman-temannya atau merayu calon-calon customer untuk bisa pecah telur gitu sih menurutku. Terus maksimal 30 hari untuk perizinan TikTok Shop, jadi harus sabar. Kadang nggak boleh juga posting yang mirip-mirip sama konten orang atau konten brand. Jadi baiknya beli produk Naisha terus bikin videomu sendiri. Bisa kayak gitu, bisa juga mungkin kamu remake nanti videonya Naisha itu kamu remake menggunakan font tadi ya. Jadi kamu sekreatif mungkin untuk editing video. Oke. Oke, Mbak Rina, aku minta tolong di-share ini ya, video TikTok tadi yang aku kasih ya Mbak Rina ya. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand ya, langsung raise hand juga boleh atau di kolom komentar. Sekarang kita akan bedah video TikTok ya. Yuk. It's cuffing season and all the boys we need it. I need a big girl, I want a big girl, give me a big girl. Oke. Nah, lihat. Coba Mbak, di ini Mbak, apa namanya? Di judulnya tadi di pause gitu Mbak. Nah, kata siapa BB78 nggak bisa fashionable, tonton sampai habis. Nah, ini tuh kontennya, judulnya tuh udah, kan kita pasti udah tahu ya 78 kayaknya gemuk gitu kan, terus gimana dengan BB segitu kok bisa fashionable. Nah itu kan membuat penasaran. Ini salah satu contoh konten yang menurutku simple tapi bikin penasaran. Apalagi di Naisha itu kan produk-produknya juga bisa sampai besar kan, jadi kata siapa BB sekian nggak bisa pakai gamis apa gitu kan, bisa untuk menjadi referensi atau inspirasi judul gitu loh teman-teman menurutku ya. Dan itu tuh bener-bener berpotensi untuk orang-orang tuh ngeklik keranjang kuning loh. Tuh di TikTok cobain deh. Kata siapa BB78. Jadi kalau cewek-cewek itu segala sesuatu yang relate dengan fisik ya, misalnya gemuk. Kan masih banyak nih juga orang yang gemuk-gemuk tapi dia tetap pengen fashionable tuh seperti apa. Itu masih banyak sekali dan itu konten relate nih. Kata siapa BB78 nggak bisa fashionable, ini yang lihat sampai ratusan ribu video Mbaknya. Cuman sayangnya waktu itu kenapa dia nggak nyematan keranjang kuning, aku juga nggak tahu gitu. Oke Mbak, video selanjutnya ya. Nah, coba ke judulnya ya Mbak. Itu kan ini adalah salah satu contoh, ini simple ya, dan gerakannya dia pegang handuk aja ditaruh-taruh gitu. Dan sekarang kan Naisha udah ada ini nih program
bisa meminjamkan baju untuk di live. Jadi misalnya teman-teman bisa bagi-bagi diskon untuk yang live TikTok gitu. Ikut yang join live TikTok. Mirip ikutin aja gaya Mbak ini pakai bawa gamisnya ditaruh-taruh sambil joget-joget imut gitu. Nah, gitu. Ini juga mengundang banyak loh. Ini FYP juga loh. Jadi menurutku teman-teman bisa kayak gini atau misalnya kalau teman-teman punya produk scrunchie atau bros, misalnya beli satu gratis satu. Nah, ikutin yuk live TikTok kali ini. Nanti kan pasti orang penasaran. Ketika live, teman-teman bisa bilang nih, ya teman-teman yang live check out saat ini juga langsung dapat gratis satu scrunchie dari aku atau misalnya gratis ciput dan lain sebagainya itu berpotensi. Jadi pinternya teman-teman gimana caranya untuk membuka atau mengajak netizen itu 5 detik pertama tuh betah nonton, penasaran seperti itu. Oke Mbak, selanjutnya. Video selanjutnya ya. Dengan tegas yang ku nyatakan, kamulah akhir perjuanganku. Gugur cinta-cinta yang sudah kau berikan aku, kamu yang kutunggu. Evolusi cinta matiku. Nah, Naisha itu kan pasti udah memberikan banyak konten video, ya kan? Teman-teman tinggal ganti tulisan atau menambahkan tulisan di atasnya. Bikin yang orang-orang tuh pasti suka perempuan-perempuan tangguh, yang relate, yang bisa move on, perempuan-perempuan yang misalnya bisa cari uang, kayak gitu-gitu tuh konten-konten yang digemarin. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu inspirasi untuk teman-teman mau buka, mau bikin konten. Oke, ini udah ada Kakak Anti yang mau tanya. Mari ya, silakan Kak Anti. Dan Mbak Rina bisa dibantu, Mbak Anti. Oke, Mbak Anti silakan. Oke, Mbak Anti. Ini raise hand-nya bukan karena kepencet kan ya? Gimana nih? Gimana Mbak? Ini Mbak Anti. Tadi Mbak Anti ini apa namanya? Dia raise hand. Mungkin mau tanya, mungkin bisa dibantu untuk ini apa namanya? Diaktifkan speakernya Mbak. Maaf, Mak, kepencet. Oh, Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja ya, atau misalnya tulis di kolom komentar bisa. Lanjut ke video yang tadi, itu kan Mbaknya pakai satu baju, yang dimana bajunya itu berwarna-warni gitu kan. Nah, itu menurutku begitu juga dengan Naisha. Naisha itu kan pasti udah punya TikTok yang teman-teman, udah punya konten yang teman-teman bisa gunakan. Tinggal teman-teman gimana caranya bisa meremake. Jadi pakai tulisan-tulisan, kayak gitu-gitu. Atau misalnya everything lah bisa dilakukan. Ini salah satunya. Jadi untuk bikin video TikTok, ketika udah ada ide itu tolong ya, tolong banget ditulis. Kalau tulis nggak ada bolpen, udah deh bikin grup yang dimana isinya diri kamu sendiri. Jadi itu catatan-catatan harian gitu, gitu ya. Begitu. Oke, selanjutnya Mbak Rina. Udah ya videonya, apa ada lagi? Kalian masih ada nggak sih yang kalau ke warung atau cari seblak outfitnya kayak gini? Please, 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 jangan ya. Nanti kalau ketemu crush gimana? Mending kalian beli outer yang kayak aku punya gini. Jadi dia udah ada hijab instannya, super praktis tapi tetap rapi. Jadi kalau misalnya mau nerima paket ke warung atau beli nasi goreng, jadi tetap rapi dan cantik. Bahannya dari jersey premium, jadi nggak gampang kusut dan ini muat sampai BB 98 kilo. Kalian Itu masih ada nggak? tembus belasan juta loh teman-teman, tembus belasan juta. Siapa tahu Naisha mau bikin kayak gitu loh, bisa banget gitu. Siapa tahu mau bikin kayak gitu Naisha loh, itu cocok banget. Tapi apapun itu, intinya teman-teman juga bisa menggunakan voice over itu. Jadi misalnya teman-teman pribadi nih, dulu juga teman-teman udah pakai gamis, cuman gamisnya itu nggak semodern gamisnya Naisha saat ini. Jadi ini dulu bentukku dulu sebelum kenal Naisha, tapi sekarang setelah kenal jadi bisa dikasih before after gitu. Itu juga tempting ya, bikin orang itu penasaran di TikTok gitu. Apalagi kalau memang produknya seperti yang dipakai Mbaknya ini nih, itu solutif banget. Dia udah memberikan tambah-tambah faktor nih. Udah orang-orang bikin penasaran before after, plus produknya ini juga solutif dan juga unik. Nah, itu dia tambah-tambah lagi faktornya. Jadi dia sampai ada belasan juta FWP ini, padahal dia ini afiliator, jadi bukan brand itu ya. Bayangin, udah berapa orang yang klik nih keranjang kuningnya, dan mungkin
masih running terus sampai sekarang gitu ya. Oke, oke, tadi mungkin sekian dari saya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget nih. Silakan nih saya kembalikan ke Mbak Rina. Jadi kita interaktif aja ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya apapun itu boleh sekali. Untuk teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, silahkan langsung chat aja di room chat. Mbak Rina izin sebentar ya. Sebentar ya. Izin sebentar ya. Oh iya. Ke toilet sebentar ya. Oh iya. Untuk sesi pertanyaan boleh banget ya teman-teman. Dan yang ketinggalan nanti insya Allah bakalan di-share video materi hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan langsung chat aja di room ya. Masih ada waktu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Untuk teman-teman yang belum join di grup ya, tadi ada yang belum join grup Naisha, ke grup WA Naisha, nanti minta tolong sama PIC masing-masing untuk minta dimasukkan ke grup WA-nya. Gitu. Oke, ada yang tanya, iya Kak, kalau cowok bisa nggak ya sukses jualan reseller? Coba ya, mulai malam ini teman-teman tuh lihat TikTok yang live. Jadi tiap malam itu aku selalu lihat tuh pasti ada bapak-bapak dan juga usia 40-an sama 50-an, dan itu tuh cowok-cowok gitu kan. Mereka itu jualan daster, jualan gamis dengan cahaya temaram loh teman-teman. Dan itu dulu aku lihat tuh dari yang views-nya tuh beberapa gelintir sampai sekarang tuh yang lihat ada di 30-an, 20-an karena konsisten, dan itu laku gitu. Jadi kalau cowok, menurutku cowok atau cewek semua berpeluang sih. Kalau sekarang kita sama-sama tahu ya, dunia digital, dunia online tuh sangat terbuka seperti ini kan. Yang menang itu siapa? Yang paling konsisten. Yang paling konsisten teman-teman. Kalau ilmu, misalnya teman-teman nggak ikut webinar kali ini, teman-teman bisa dapat di tempat lain, bisa dapat di orang-orang yang nge-share, bisa dapat di YouTube, bisa dapat di TikTok, di mana aja teman-teman bisa dapat. Tapi kalau konsisten itu dari diri sendiri. Itu dari diri sendiri yang dimana kita harus membangkitkan semangat ke diri sendiri untuk konsisten, untuk berani menjadi versi lebih baik, itulah istilahnya ya. Gitu. Jadi cowok ataupun cewek sangat berpotensi untuk sukses. Sekarang pertanyaannya, bisakah sekonsisten mereka kayak gitu? Karena jujur aja, untuk live di TikTok itu tidak mudah loh. Tidak mudah kenapa? Kalau aku pernah beberapa kali coba live di TikTok, tidak mudahnya karena ketika ngomong 2 jam, karena minimal kan live di TikTok itu sebenarnya nggak ada minimal. Cuman agar penjualan itu terasa, ada penjualan itu minimal 2-3 jam live. Dan itu setiap hari gitu. Untuk ngomong, kalau nggak ada yang lihat selama 2-3 jam, itu antara mental juga, kadang kelingan juga ada. Apalagi aku tuh pernah mau live tuh ada kelingan tuh juga pernah loh. Itu tuh makanya orang yang bertahan live itu luar biasa. Apalagi ketika dia membangun nih dari live-nya 0 misalnya, itu luar biasa sih menurutku. Jadi menurutku, terus ini ada lagi Kak, mungkin Mbak Rina yang bisa jawab ya ini ya. Kak, untuk jualan di TikTok Shop, manajemen stoknya gimana ya Mbak Rina ya? Bisa nggak kita langsung ke Naisha seperti affiliate? Apa harus stok barang? Ini belum dijawab sama Mbak Rina. Ya, mungkin Mbak Rina dari tim Naisha bisa menjawab ya. Untuk manajemen stok, sebenarnya kalau misalkan mau dibuat, kan ada video yang langsung pakai tuh, pakaian-pakaian dress kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau stok
dari resellernya bisa nyetok dulu, nanti bisa komunikasi ke PIC-nya, kemudian yang affiliate, kebetulan kemarin juga ada program dari Naisha mengenai TikTok affiliate, coba nanti bisa langsung WA ke PIC-nya, soalnya harus menyertakan username TikTok-nya teman-teman semua gitu. Gitu ya Kak Yuli, kalau ada pertanyaan lagi bisa nambah nih, misalnya tadi dari Mbak Rina kurang clear ya. Terus ada yang tanya, kalau videonya boleh video yang udah dibikin oleh Naisha nggak? Gimana Mbak Rina, boleh nggak videonya Naisha itu semisal di-remake sama teman-teman, ditambahin kata-kata atau caption-captionnya atau intinya di-remake, diedit sama mereka gitu, boleh nggak Mbak Rina? Sebenarnya boleh, yang penting nggak menghapus nama brand Naisha-nya aja, seperti itu. Oh gitu, boleh ya teman-teman. Jadi emang video Naisha itu semua ada ini ya, ada apa, watermarknya gitu ya Mbak Rina ya? Iya, kebetulan semuanya ada watermark-nya. Nah, itu boleh ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan video dari Naisha semaksimal mungkin, tinggal nanti gimana di remake gitu. Terus Kak, ada tips buat yang pemalu buat live TikTok nggak? Nah, jadi di live TikTok itu ada juga yang dia itu tidak menampilkan wajah nih. Aku pernah lihat ya. Jadi dia bener-bener dari balik layarnya aja, tapi dia ngomong terus di depan wajah itu ada manekin-manekin sama baju-baju gitu. Tetapi in case ada di beberapa case yang lain itu kalau ketika kita live TikTok tuh memang bener-bener harus wajahnya kelihatan terus gitu. Jadi dikhawatirkan nanti malah sama TikTok itu dapat peringatan gitu teman-teman. Jadi kalau bisa live-nya itu ya kelihatan terus wajahnya. Semisal malu, dicoba dulu lah, dilatih dulu. Atau misalnya nggak nyaman kan di Indonesia jualan ini nggak sih Mbak? Apa namanya? Nikop gitu nggak jualan nggak di Indonesia Mbak? Ada nikop gitu nggak? Yang gimana Mbak? Apa? Hijab, apa tuh cadar nikop gitu jualan nggak? Kalau untuk cadar kita belum ada sih Mbak. Oh, Baru ya? khimar sama koko, terus yang kit sama yang gamis-gamis gitu. Oh gitu. Jadi caranya kalau buat yang malu pertama teman-teman latihan dulu ya. Namanya semua orang itu kan mengawali awal itu pasti ya mencoba hal baru itu adalah sesuatu yang sulit ya kan. Tapi langkah selanjutnya pasti lebih mudah ya, kayak kita waktu kecil mau mulai berjalan itu kan pasti ada jatuhnya ya. Begitu juga dengan Kak Widi apa? Kak Meti ya. Semangat Kak Meti, coba dulu Kak Meti ya. Kalau menurutku dicoba dulu aja, ngomong depan cermin, terus gimana gitu. Pokoknya dicoba dulu aja, menurutku gitu. Kalau misalnya gak malu gimana, di TikTok itu ada banyak fitur, apa namanya, filter-filter lah. Yang gimana bikin, oke lah, coba aja. Pokoknya coba. Kak. Tadi seperti yang aku bilang ya, kalau keilmuan, dimanapun kita bisa dapat semua sama. Teman-teman gak ikut webinar kali ini, teman-teman bisa dapat di tempat yang lain. Tapi konsistensi, kemauan itu hanya diri teman-teman sendiri. Terus selanjutnya referensi video konten TikTok buat cowok, maksudnya gimana? Cowok gitu yang jadi ini, yang jadi ininya ya, bikin kebanyakan tuh di daster Kak, daster itu tuh bener-bener cowok-cowok gitu. Malah kemarin aku pernah lihat itu kalau cowoknya yang pakai daster, tapi tuh kurang relate ya menurut kalau dengan Naisha. Tapi menurutku tidak masalah ya Kak. Yang penting Kakak ini mencari dulu video yang kira-kira menjadi role model bagus. Terus ya udah tampil aja gitu Kak apa adanya. Misalnya 3 gamis cantik untuk calon istri idaman. Misalnya kayak gitu Kak. Jadi kamu menawarkan produk ini ya emang kamu ini cowok, 3 gamis cantik untuk calon istri solihah misalnya gitu kan. 3 gamis cantik agar tetap nyaman bertemu mertua. Nah, itu tuh hal-hal kayak gitu bisa ditulis nih teman-teman ya. 3 gamis cantik atau tips anti gagal ketemu calon mertua. Pertama misalnya apa? Ketiga, jangan lupa pakai baju sopan. Bisa beli di Naisha. Begitu. Itu relate banget. Apalagi produknya Naisha itu kan terbukti laris ya. Apalagi yang produk baru sekarang tuh ada outernya gitu kan. Jadi misalnya 3 cara memakai dress ini. Misalnya cara 1, cara 2, cara 3 gitu. Jadi teman-teman itulah kepekaannya tuh kepekaan teman-teman terhadap suatu konten itu harus dilatih gitu. Kalau semakin teman-teman sering melihat konten-konten orang, di situ juga teman-teman akan semakin terlatih dan tahu nih gimana caranya untuk bikin konten-konten yang kreatif juga. Oke, sebentar ya Mbak ya, ini sebentar karena kebetulan saya di rumah bersama anak saya dan Ina baru minta tolong sebentar ya.
Buat teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan. Untuk kelas malam ini bisa sampai jam 8:30 atau jam 9 ya. Oke, teman-teman, di sini aku mau tanya, apakah teman-teman semuanya di sini udah bisa edit? Editing sudah bisa, karena editing ini juga penting, salah satu skill yang harus dimiliki seorang content creator, seorang seller, dan bahkan apapun itu harus punya skill editing gitu. Karena ketika kita ingin mempresentasikan atau memvisualkan sesuatu, kan kita butuh bisa ngedit, jadi editing itu penting gitu. Nah, teman-teman kalau tadi yang ketinggalan atau mungkin baru join, bisa banget untuk download aplikasi InShot ataupun VN untuk bisa edit gitu. Atau mungkin ada yang tanya tentang editing, boleh banget. Tanya tentang teknik shoot, boleh banget. Misalnya, teman-teman ternyata pengen nyetok produk Naisha dan pengen tag video kontennya Naisha itu juga bisa ya. Jadi bisa caranya, cara angle-nya gimana, itu tuh nanti mungkin aku bisa memberikan saran gitu. Kalau ada yang ingin bertanya. Cara bikin video FYP. Ini Kak Yanti baru join ya, apa gimana nih? Oh iya, ini Mbak Rina ada yang tanya nih. Kak, kalau jualan di TikTok Shop itu prosesnya seperti di Shopee, ordernya di aplikasi Naisha, gimana ya Mbak Rina? Untuk yang kalau misalkan jualan di TikTok Shop, terus nanti dapat orderan semisal. Nah, nanti ordernya tetap di aplikasi Naisha ya. Jadi kayak masuk tetap ke upload PDF-nya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Editing baru tahap awal, Kak. Kebetulan kan udah download VN lama, tapi gimana caranya biar menarik? Nah, kalau caranya biar menarik, itu memang, jadi kan di VN itu kan banyak sekali fitur-fiturnya ya. Kita bingung itu gimana caranya biar menarik. Kalau saya pribadi, karena juga baru beberapa hari, pertama itu gini, kita posisikan diri kita ini sebagai netizen. Sukanya tuh yang kayak gimana? Kadang kan kita pasti punya role model ya, atau suka dengan konten kreator si A, si B. Biasanya aku mengamati dari konten kreator tersebut. Kalau aku nih suka banget pakai font-font estetik. Jadi fontnya itu yang bisa gerak-gerak, mentuing, terus fontnya gede-gede tuh aku suka. Jadi kalau teman-teman mampir ke Instagramku @reisanurma, di situ aku bikin 2 video reels di Instagram dengan konten yang aku bikin dari VN, dan itu fontnya besar-besar estetik karena aku suka seperti itu, dan itu aku terinspirasi dari salah satu konten kreator gitu. Jadi teman-teman, pertama memang mencari role model dulu, karena kadang kalau kita langsung bikin sendiri tuh antara bingung, antara ini mulainya dari mana nih, harus gimana. Jadi teman-teman posisikan diri sebagai netizen, cari role model, oh aku sukanya sama ini sih, yang kayak gini nih. Jadi coba mungkin remake dengan cara role model yang teman-teman suka. Tuh, kalau aku sih kayak gitu, Kak. Bentar nih, udah habis. Ya, gitu. Terus dia tanya, Kak, saya baru join Zoom-nya, direkam nggak? Direkam ya, Mbak Rina ya, Zoom-nya ya. Kak, kalau misalnya aku masih 16 tahun, Kak. Jadi gimana kalau aku bikin video tapi ngejualnya di Shopee, bisa gitu juga kan sambil nunggu aku 17 tahun. Kayaknya ya kalau setahu aku mau jualan tuh boleh banget ya. Mau apapun itu boleh sih. Cuman ininya kali nggak boleh live streaming. Kalau video kamu tampil aja nggak masalah, say. Video kamu mau tampil itu usia berapa aja nggak masalah ya kalau kita mau upload video. Cuman live streamingnya aja gitu yang harus 18 tahun ke atas tuh live streamingnya aja sih saranku. Jadi kalau misalnya Dek Widi, Widi mau bikin video, Widi yang pakai tuh malah bagus banget loh. Apalagi kamu remaja, kamu pakai produknya Naisha, itu adalah sesuatu yang bagus. Misalnya, gamis buat ibu-ibu tetot, gamis buat remaja syari, atau gamis buat remaja muslimah, atau gimana judulnya. Intinya harus mengalihkan pikiran pelanggan itu kalau gamis itu nggak cuma buat ibu-ibu, tapi gamis itu juga bisa dipakai remaja, tetap terlihat modis, produktif juga, dan bagus gitu. Itu malah justru menjadi niche yang jelas gitu sih. Kalau menurutku gitu ya, Widi malah bagus banget, apalagi kalau kamu pakai sendiri gitu. Itu sih. Begitu. Jadi kalau teman-teman di sini reseller-reseller agen-agen Naisha, saranku segera bisa mulai aja sih untuk bikin TikTok. Bikin TikTok mayoritas pasti udah ya. Terus jangan lupa untuk daftar di TikTok Shop-nya, seperti tadi yang udah aku jelaskan di awal.
jangan lupa untuk poin-poin kelayakan dan lain sebagainya itu harus detail ya, harus jelas gitu. Nah, Winda, anak-anak SMA nanti pada bedi betul. Zaman sekarang itu kan anak-anak SMA ada yang memang fans-fansnya Ray Bayang dan Dinda Hau, Hanan Ataki. Ya pasti mereka itu relate gitu kan dengan baju-baju yang dipakai Naisha gitu. Jadi mereka pasti suka juga gitu. Apalagi kalau gamis-gamisnya Naisha tuh ada yang cewek bumi gitu kan bagus ya. Dipakainya tuh tetap kelihatan modis gitu lah. Aku sukanya walaupun itu gamis tapi modis beda kan. Kalau dulu kita ngeliat gamis itu kan sesuatu yang besar, kayaknya pakai ibu-ibu. Kan sekarang kan enggak, udah ada perbedaan gitu teman-teman. Jadi terus selain itu teman-teman juga harus menulis ya, menulis apa yang ingin teman-teman bikin di video. Misalnya teman-teman udah, oh tadi saya habis dari webinar ini nih, teman-teman, oh iya tadi kan aku cowok nih, aku pengen bikin video yang tiga gamis cantik untuk calon istri misalnya, atau tips tips apa tips tips sukses bertemu calon mertua gitu, atau tips sukses uh, tips sukses bertemu calon mertua, tips anti gagal ketemu calon mertua, misalnya something kayak gitu, teman-teman bisa pakai. Apalagi model-modelnya Naisha itu kan juga cantik-cantik, gemes-gemes gitu kan, jadi relate dengan judul gitu. Jadi yuk mulai yuk gitu ya. Udah 2023, mumpung masih awal Januari, yuk mulai yuk. Tuh, dikasih tahu sama Kak Winda, anak-anak SMA nanti pada beli, bisa kamu tawarin ke sekolah buat baju perpisahan. Ya, betul sekali. Produk-produknya Naisha itu kan banyak sekali ya, bisa bikin banyak dengan sizing yang lengkap, itu bisa menjadi salah satu daya tarik dan juga power ya, power dari produk Naisha sendiri. Jadi kalau mau kembaran pakai baju syari yang modis, Naisha jawabannya kayak gitu ya teman-teman ya. Itu sih seputar TikTok Shop tadi. Mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan ya. Sebelum teman-teman nanti beralih uploadnya gimana dan lain-lain, coba dulu Mbak Rina bisa sharing screen lagi nggak ya? Mungkin kita bahas ke awal lagi ya Mbak ya, cara daftar di TikTok Shop gitu ya. Boleh, Mbak. Coba sharingnya lagi Mbak, mungkin karena baru ada yang join kan. Jadi kita akan bahas ya cara daftar di TikTok Shop, karena ini susah-susah gampang, ada yang bisa langsung ke ACC, ada juga yang memang dia lama prosesnya, tidak langsung ter ACC gitu. Semoga bisa ya Mbak. Kak, apakah ada recordan dari Zoom karena materi? Oh, tetap nggak muncul ya, Mbak ya? Oh ya udah, aku aja yang share ya. Iya. Oke. Nah, oh ya teman-teman, sebelum aku share screen, teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya akun sosial media itu kan banyak sekali. TikTok, Facebook, Shopee Video, Instagram, Stories, WhatsApp Group, WhatsApp Stories, dan lain sebagainya. Kita harus tahu nih potensi kekuatan kita di mana. Ketika memang teman-teman di TikTok kayaknya baru nol banget, baru aduh kayaknya ini cukup take time untuk ke TikTok, itu teman-teman maksimalkan yang dimana teman-teman paling kuat ya. Misalnya teman-teman ini kuatnya di Facebook, ya sudah maksimalkan di Facebook, di TikTok ini ya sambil ini semampu teman-teman aja gitu, tidak harus mati-matian di TikTok gitu ya. Kalau saranku gitu, karena sebenarnya kan mau lebaran. Jadi mungkin potensi-potensinya itu bisa dimaksimalkan di mana teman-teman itu paling kuat saat ini. Misalnya ternyata penjualan paling banyak ini dari Facebook. Nah, di Facebook itu bisa dimaksimalkan dari misalnya ikutan paid promote di mana di grup-grup kayak gitu-gitu. Tapi buat teman-teman yang memang pengen fokus fokus di TikTok, siapa tahu punya target ingin live streaming ketika bulan puasa sambil nunggu sahur, ini saat yang tepat gitu ya. Begitu. Jadi ini aku sambil share screen dulu.
Mbak Reza, ini suaranya nggak kedengeran. Mohon maaf, udah kedengeran ya guys. Astaga. Mohon maaf, sudah kedengeran ya Mbak ya? Sudah. Oke, tadi teman-teman ya, syarat aktivasi TikTok Shop mudah sekali ya. Harapanku teman-teman setelah webinar ini sukses nih. Mungkin bisa dibantu ya Mbak Rina, ini kan yang ikut webinar banyak, jadi mungkin di absen nih. Yang misalnya sekarang belum punya TikTok Shop, siapa nih yang udah sukses sampai terdaftar gitu di TikTok Shop? Karena lumayan banget ketika mereka jadi punya motivasi gitu loh. Kenapa harus upload TikTok sih? Karena ya berpotensi untuk FYP, apalagi bisa menyematkan keranjang kuning gitu. Walaupun follower masih 1000, kalau dapat FYP bisa 100.000, paling nggak 10 orang loh yang beli produknya, lumayan, omsetnya bisa sejutaan, ya kan? Atau mungkin 2 jutaan, ya kan? Gitu. Jadi kalau bisa, teman-teman setelah webinar ini langsung aja HP-nya diambil, terus download aktifkan TikTok Shop-nya. Pembuatan nama, nah ini nanti bisa dibaca ya, teman-teman ya. Kemudian keterangan kontak informasi seperti yang aku bilang, usahakan nomor WhatsApp dengan nomor telepon itu sama. Jadi itu merupakan aset digital ya, kayaknya sepele tapi sangat dibutuhkan begitu. Kemudian verifikasi syarat daftar TikTok Shop, kamu juga harus lolos verifikasi dari TikTok ya. Kamu bisa mengajukan permohonan secara perorangan maupun perusahaan. Jadi nanti ada 2 pilihan, perorangan atau perusahaan, teman-teman bisa pilih yang perorangan. Begitu. Terus rekening bank usahakan sama dengan nomor KTP, dengan nomor KTP. Nah, terus itu cara jualan di TikTok Shop. Nah, nanti kalau di PC itu tampilannya seperti itu ya, teman-teman. Kalau di HP mungkin ada yang nge-zoom-nya pakai laptop, jadi bisa ngecek di HP-nya itu kalau ada aplikasi TikTok Seller. Teman-teman bisa download itu ya. Untuk di TikTok Shop nanti untuk upload produknya itu namanya aplikasi TikTok Seller. Kalau tampilan di websitenya kan seperti itu. Sebentar ya. Iya, sebentar. Itu pakai tisu dulu. Pakai tisu dulu. Gitu ya, terus tampilan pengaturan TikTok Shop, verifikasi dokumen itu seperti KTP gitu ya teman-teman ya. Kemudian lengkapi informasi dan upload produk. Upload produknya ini mirip seperti di Shopee, seperti dashboard di Shopee mirip sekali seperti itu. Tapi nanti mungkin bisa ya Mbak Rina, kalau nanti saya kirimkan video untuk informasi upload produknya untuk di-share ke teman-teman, bisa ya Mbak Rina ya? Bisa Mbak, nanti di-share. Aku share aja ya ke teman-teman ya, karena tadinya aku mau langsung dari sini, tapi tampaknya tidak memungkinkan. Kemudian jangan lupa tahukan rekening bank. Rekening banknya itu harus sama dengan nama di KTP gitu teman-teman ya. Jadi di TikTok Shop ini memang betul-betul strict gitu. Oke, kalau syarat live streaming tadi udah ya, mungkin sekian nih. Kalau teman-teman ada yang mau tanya lagi, boleh silahkan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan nih. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak-agak terdistrak, ada bocil gitu ya. Ini untuk Instagram baru harus rajin-rajin posting yang rapi, caption jelas, story harus ada. Oke, ini sebenarnya udah pada pinter-pinter juga sih ya. Buat video dulu yang menarik nanti followers datang. Iya, betul sekali Kak Winda. Ya, Kak Winda ini kayaknya luar biasa nih, dia udah tahu nih. Tapi kalau live itu nggak boleh nyebutin marketplace lain, betul. Jadi kalau misalnya kita live di TikTok ya, apalagi kalau live-nya kamu udah konsisten, terus yang lihat live kamu udah banyak, itu kamu jangan sampai
teman-teman ini bisa, kalau misalnya di sini kamu, misalnya nih ya contohnya ya, kalau produk ini kamu nggak dapet diskon, kamu bisa langsung check out di Shopee, itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh, Tetong, itu nggak boleh. Jadi ya udah, kamu bener-bener mempromosikan mereka untuk check out ya di live. Jadi kan kalau biasanya ada nih orang live, tapi HP-nya 3, Instagram, terus TikTok, terus Shopee gitu. Enggak, ini sekarang kalau mungkin teman-teman masih awal belum ada yang lihat ya udahlah ya nggak masalah, misalnya biar sekalian kan sambil coba mancing nih mana sih sebenarnya akun mana antara Instagram, Shopee sama TikTok yang paling banyak viewers gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman udah fokus di TikTok ya sudah, teman-teman tidak boleh untuk menyebutkan marketplace lain, itu betul sekali tidak boleh. Oke, aku sambil baca ya. Oke, thank you. Kak, kalau jualan di Facebook boleh, karena di TikTok saya tidak ada teman. Kalau di Facebook banyak. Boleh, Kak. Mau jualan di Facebook itu boleh banget. Justru ya, teman-teman, pengguna Facebook itu adalah orang-orang produktif loh. For your information ya, menurut saya pengguna Facebook itu orang-orang produktif, which is yang dimana mereka itu berduit atau berpenghasilan tetap. Kalau di TikTok itu kan masih banyak orang-orang baru ya, generasi Z, yang dimana mereka penghasilannya itu belum tetap ya, usia 18 tahun, 19 tahun gitu kan, masih labil gitu, mereka belum ada penghasilan tetap. Jadi kadang bisa jadi ternyata marketnya Naisha yang banyak nih di Facebook tuh bisa jadi gitu. Tapi coba aja dulu, menurutku sih kayak gitu ya. Boleh banget Kak, kalau emang temennya banyak di Facebook ya udah nggak masalah jualan di Facebook gitu, dan dimaksimalkan ya. Mungkin bisa dengan membuat grup khusus, atau misalnya sering, kalau orang-orang di Facebook itu kan behavior-nya mereka suka baca caption. Jadi kalau kamu pinter telling story itu good banget sih gitu. Iya, WA bisnis di TikTok itu atasnya bisa semakin IG juga. Nah, oh iya, kalau di TikTok itu semua ini ya. Jadi kalau teman-teman tahu di editing profil itu juga bisa menyematkan bisa menyematkan nomor WA, bisa menyematkan link apapun itu, dan di TikTok itu juga connected kok. Misalnya mau ke Facebook, ke Instagram atau ke YouTube itu juga connecting kalau di TikTok. Kalau Instagram lebih baik akun kita atau lebih baik pisah ya Kak? Maksudnya gimana nih? Oh, kalau mau jualan di Instagram, kalau aku itu dua-duanya aku gunakan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku selalu, kalau misalnya mau jualan produk, aku selalu gunakan 2 akunku. Cuman caranya kalau ke teman-teman sendiri itu nggak begitu yang hard selling ya. Jadi misalnya sambil santai-santai. Maksudnya santainya tuh gini, uploadnya tuh nggak yang masif jualan terus gitu. Jadi kita seling-seling, misalnya sekarang kita baru upload misalnya makan Indomie, terus sambil ke drakor boleh yuk dicek-cek dulu lagi ada promo misalnya kayak gitu produk-produknya. Jadi nggak, walaupun Instagram pribadi kita juga upload keseharian, itu tidak ada masalah untuk menyisipkan produk-produk yang ingin dijual gitu. Kak, kalau udah di ACC sama TikTok Shop, itu cara jualannya gimana? Cara jualannya tinggal upload aja nanti, Say. Uploadnya nanti videonya aku kirim ya ke Mbak Rina, agar teman-teman ini tahu gitu. Pelan-pelan ya, karena nanti kalau langsung di sini, pokoknya aku kirim aja videonya ke Mbak Rina. Intinya yang pertama, kalau udah ke ACC TikTok Shop, teman-teman bisa upload video, dan bisa live streaming apabila sudah followernya 1000-an. Kalau belum ya, upload dulu videonya, bisa link TikTok Shop-nya itu dibagi even di Facebook atau di WhatsApp atau di IG Stories atau dimanapun, dan teman-teman bisa infokan kalau emang teman-teman open nih di TikTok Shop, di sana free ongkir, ada voucher claim dan lain sebagainya gitu, supaya bisa pecah telur di awal-awal gitu ya. Tapi kan masih nol tuh cara penyebarannya. Jadi buat teman-teman yang followersnya masih nol banget, ya sudah. Cara penyebarannya tadi ada 5 cara ya. Yang pertama itu pastikan teman-teman harus bikin konten atau video. Dan pastikan videonya itu menarik, yang mengandung faktor-faktor tadi yang udah aku jelasin di awal untuk bisa FYP. Yang kedua bisa follow-followan. Yang ketiga bisa follow, like, komen, dan juga share. Keempat itu teman-teman bisa menggunakan koin untuk mempromosikan akun teman-teman sendiri atau akun jualannya. Dan yang kelima, teman-teman bisa live streaming ketika followernya udah 1000, gitu ya.
Bisa juga kamu cek Instagram Gamis di pencarian, nanti kalau ada orang komen suka Gamis di foto all shop, kalian bisa follow orang tersebut. Jadi follow orang yang suka Gamis juga, jangan sembarangan follow. Wah, pinter nih Kak Winda lagi nih. Mungkin dari Naisha bisa memberikan reward ini buat Kak Winda ini. Jadi kalau Instagram dan TikTok itu kan punya algoritma yang tahu nih sebenarnya orang ini suka apa sih, seperti saya contohnya ya. Di Instagram Explore itu pasti yang kelihatan itu satu akun-akun makanan, habis itu akun-akun diet, akun-akun makanan sehat. Jadi mereka tuh ngebaca kalau aku ini orang yang interest ke hal-hal tersebut gitu. Bener juga kata Kak Winda, kalau kita misalnya interest tentang produk-produk OOTD, orang-orang jualan gamis, nanti di Explore itu akan keluar hal-hal relate yang emang kita sukain gitu. Betul sekali itu. Ini untuk IG baru harus rajin posting yang rapi, caption yang jelas, story setiap hari harus ada. Nah, untuk Instagram pribadi sekarang udah ada Reels. Jadi maksimalkan teman-teman di Reels. Kalau dari aku pribadi ketika upload feed, itu yang like pasti jauh lebih sedikit daripada Reels. Kalau yang Reels itu yang likes lebih banyak daripada cuman foto. Jadi kalau teman-teman emang udah bikin video, ya upload aja di Instagram sama di TikTok gitu. Cuma kalau bisa ketika upload di Instagram ataupun di TikTok atau sebaliknya, kalau bisa semuanya nggak ada watermark dari Instagram ataupun dari TikTok gitu. Jadi misalnya kamu upload di Instagram, jangan sampai kamu uploadnya yang udah ada watermark dari TikTok ataupun sebaliknya gitu ya. Di mirror aja gitu dan berpotensi. Kalau upload setiap hari, iya story upload setiap hari. Terus kalau bisa di story itu jangan yang hard selling banget lah. Teman-teman bisa nge-share sesuatu yang lucu, misalnya kan sekarang banyak banget akun publik yang lucu, atau bisa nge-share video TikTok yang lucu dulu supaya orang nih paling nggak mereka mau lihat lanjutannya, baru kamu share produk. Soalnya kalau di awal udah produk, pasti views-nya dikit. Untuk di produk pertama kelihat, kedua, ketiga, dan selanjutnya nggak kelihat. Jadi mungkin di awal itu bisa video yang lucu, menimbulkan rasa bahagia, orang tuh mau nge-swipe lagi gitu. Kalau saranku seperti itu ya. Mbak, saya kesulitan dalam mengubah akun TikTok saya ke akun bisnis karena minta surat izin usaha. Nah, pertanyaannya ketika Mas Andi tadi daftar TikTok Shop itu perseorangan atau usaha? Kalau usaha pasti meminta surat izin usaha, Kak. Kalau misalnya memungkinkan, coba mendaftar ulang, atau yang kemarin itu di-cancel aja, terus daftar ulang lagi, masuk ke yang pribadi perseorangan, Kak. Nggak usah yang perusahaan, gitu ya. Kak, aku barusan daftar TikTok Shop, tapi nggak diarahin ke rekening bank. Nah, bisa jadi rekening banknya itu akan diarahkan ketika nanti sudah pecah telur. Gitu, menurutku seperti itu. Kak, kalau punyanya bank BJB gimana? Bank apapun menurutku nggak masalah ya, yang penting punya akun rekening bank gitu. Tapi tadi ada yang coba daftar dan ternyata belum dimintain rekening bank, nggak masalah. Mungkin nanti ketika pecah telur itu akan dimintai rekening bank. Begitu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silahkan banget ya. Ini masih waktunya cukup panjang ya. Ini kayaknya 15 menitan lagi nih. Boleh sekali ya. Sebentar ya guys, sambil minum dulu. Teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan tentang apapun itu ya, silakan ditanyakan. Dan kalau saranku, membuat TikTok itu adalah sesuatu yang, apalagi kalau kamu ini memang seller atau seorang konten kreator, TikTok itu adalah salah satu jalan yang baik untuk bisa memviralkan produk, untuk bisa menjual produk gitu. Dan kalau bisa dibikin gitu. Karena udah terbukti banyak orang yang memang mendapat keuntungan dari situ, dan sekarang TikTok ini sedang gencar-gencarnya. Apalagi bentar lagi ini mau lebaran, jadi itu berpotensi sekali untuk siapa tahu dari situ ada ladang-ladang penghasilan yang baru gitu. Mbak, apakah tidak kena copyright jika upload video yang sama di TikTok? Enggak kena copyright. Aku di Instagram sama di TikTokku videonya sama mirror, dan banyak teman-teman saya juga melakukan hal yang sama, enggak kena copyright, aman-aman aja. Selama itu memang videonya kita nggak ngambil punya orang, yaitu video pribadi, atau misalnya seperti Naisha, gimana Mbak Rina? Apakah pernah ada kasus seperti itu Mbak Rina? Kalau untuk saat ini belum ada sih Mbak, kalau untuk copyright. Soalnya biasanya video yang kita share itu di
upload ulang sama reseller kayak gitu videonya. Oke, jadi sejauh ini aman ya Mas Andi ya, dari Naisha juga aman gitu. Kalau dari Naisha sendiri, apakah sudah ada drive khusus yang dibagikan kepada agen dan juga mitra untuk bisa diakses Mbak video-videonya gitu Mbak, yang terbaru, yang lama gitu-gitu Mbak? Kalau untuk video-video yang dibutuhkan sama reseller termasuk perkenalan produk-produk dari Naisha itu sudah ada di link Telegram. Jadi reseller bisa ngedownload masing-masing sesuai kebutuhan kayak gitu. Oh, berarti udah bisa ngedownload ya, tinggal teman-teman nanti ini ya, ngeditingnya aja gimana. Oke, begitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang TikTok Shop atau gimana, itu boleh banget ya. Terus ini, untuk masalah promote atau penukaran koin, ketika nanti teman-teman mau menukarkan koin itu kan nggak berhasil nih, karena mungkin belum punya aplikasi Dana, tenang. Di TikTok Shop itu bisa langsung masuk ke websitenya dia, dan nanti teman-teman bisa membayarnya itu seperti di virtual account di BCA. Jadi mudah sekali caranya. Tinggal teman-teman, adakah alokasi dana yang khusus untuk iklan gitu aja sih, paling menurutku seperti itu ya. Oke, ini mungkin bisa ke Mbak Rina ini ya. Mbak Rina mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau diinformasikan kepada para seller Naisha ini Mbak. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali teman-teman semua? Kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya, mungkin udah cukup kali ya Mbak Reisha. Baik, kalau nggak ada yang nanya ya. Oh iya. Kak, saya pemain baru jadi menyimak dulu ya. Poin teman-teman ya, saran dari aku ya, karena aku dulu juga ini ya, maksudnya gini, dalam dunia saat ini untuk mendapatkan informasi apapun itu akan sangat mudah. Semua orang itu sangat dibanjiri oleh informasi, dibanjirin banget oleh informasi. Tapi yang membuat masing-masing orang itu maju dan juga berkembang adalah konsisten dan komitmennya masing-masing. Itu seberapa komitmenkah kamu gitu? Iya, oke. Ya. Soalnya aku pernah beberapa kali mencoba iklankan video dari Naisha di TikTok, tapi ada pemberitaan bahwa mengandung konten bermerek. Oh, nah Mbak Rina mungkin ini bisa dikaji ulang Mbak sama teman-teman ini ya Naisha kan. Itu Kak Andi nih, dia coba iklanin tapi ada mengandung konten bermerek. Nah, mungkin bisa dikaji atau mungkin ada watermark yang sama atau mungkin algoritma membaca ini konten yang sama dan diupload oleh banyak orang, bisa jadi loh Mbak Rina, mungkin bisa dikasih masukan atau sebuah note khusus gitu. Untuk pertanyaan yang Kak Andi, pertanyaan yang bagus loh. Coba nanti Mas Andi boleh kasih tahu saya video yang contoh-contoh yang video yang mengandung ini ya konten bermerek. Soalnya biar nanti saya buat laporan juga gitu untuk ke depannya. Review akun boleh nggak Kak Reisa? Kira-kira akun all shopku boleh? Gimana nih? Mau raise hand boleh atau kamu on cam terus liatin akunmu atau apa? Aku nanti buka. Boleh kalau yang mau review akun tuh boleh banget. Sebenarnya banyak sekali hal yang ingin di-share ya kalau tentang TikTok, apalagi kalau bedah-bedah. Paling seru itu kalau bedah-bedah video sebenarnya. Tapi tampaknya kurang maksimal nih kadang kalau dari webinar. Mungkin ada ke depannya kopdar online offline gitu Mbak Rina, kopdar offline. Ya Mbak, nanti kalau untuk kopdar offline bisa dikomunikasi sama tim yang lainnya ya. Di nantihijab.co ya, coba kita lihat. Oke ya, kita lihat di nantihijab.co. Oke, sebentar. Di nantihijab. Bagus namanya loh, di nantihijab.co. Umu Sofia ya Mbak, bukan? Gamis Naisha itu bukan ya? Bener nggak Kak Winda? Jawabannya.
Ini aku dapetnya ya, nah Sofia. Wow, ini Kak Winda bagus banget loh. Jadi dia teman-teman, Kak Winda ini kalau teman-teman, aduh, ngeblur ya. Nah, jadi teman-teman nih bisa lihat ya di sini ya, kayak nggak kelihatan ya. Coba buka aja deh di nantihijab.co. Jadi kalau kita lihat dulu Kak Winda, ini Kak Winda tapi belum daftar ini ya, TikTok Shop ya Kak Winda ya. Kak Winda udah bagus sih, tapi kalau menurutku ini kan apa ya? Tulisannya itu kan ada yang bunga-bunga, ada yang sendu-sedan, ada yang apa? Nah, mungkin bisa dijadikan niche. Niche-nya tuh gini maksudnya. Mau belakangnya itu alam-alam atau coretan yang pastel-pastel atau apa gitu. Jadi lebih ke itu sih kalau saranku. Terus kita sama-sama lihat. Kalau ternyata banyak yang lebih disukain itu misalnya yang catatan hari ini, cerita hari ini, aku tuh. Nah, mungkin agar bisa mendapatkan 5.000 viewers lagi, coba bikin lagi konten yang ada tulisannya catatan hari ini di atasnya. Jadi kalau catatan hari ini tuh kadang orang merasa relate gitu loh, Kak. Karena ini yang ada tulisan catatan hari ini dengan warna di belakangnya yang juga earth tone pastel, coba dibikin lagi gitu. Semua orang sedang berjuang dengan usulnya masing-masing, semua orang sedang berhadapan dengan tawanan ya gitu. Itu aja sih Kak saran dari aku. Jadi ini kan kakaknya udah bagus nih, tapi sebenarnya mau kemana nih? Satu, background belakangnya tuh mau yang belakangnya meja, terus kayak meja kerja, atau kalau meja kerja kan berarti nanti ruangan-ruangan gitu ya. Atau mau yang kayak kanva-kanva pastel-pastel nih, misalnya kayak gitu. Jadi saranku itu disamain dulu. Terus kalau bisa fontnya ini sama dulu Kak di awal-awal. Jadi orang itu ketika lihat, oh ini dari Sofia nih gitu. Karena itu kan ciri khasnya terbangun gitu sih saranku gitu. Oh Instagram, sorry. Sudah panjang lebar ini ternyata ya. Di nantihijab.co. Wow, Masya Allah. Ini yang Shopee, yang Instagram nih. Kalau Instagram, saranku ya, kakak nggak usah pakai ini Kak, nggak usah pakai apa? Jadi teman-teman kalau buka ini di nanti, itu nggak usah pakai ini. Ini loh Kak, border yang apa? Yang coklat-coklat tuh nggak usah sih kalau saranku nggak usah pakai border yang coklat. Jadi cukup kakak Naisha aja itu udah bagus, nggak usah pakai border coklat ya. Kalau menurutku loh Kak, nggak usah pakai border coklat. Terus kalau bisa dibanyakin video-videonya, dibanyakin, terus lebih dibanyakin orang produk orang gitu Kak, itu aja sih. Oke, gitu sih kurang lebih. Jadi kalau teman-teman yang lain nih, aku open banget ya, misalnya ada yang pengen tanya DM atau misalnya WhatsApp tentang konten, tentang apa, boleh ya, bisa aja DM Kak, ini caranya VN gimana, misalnya Kak ini akunku kurang apa, itu bisa. Tapi mohon maaf, ini aku melihat dari sudut pandang yang memang aku sering lihat di tempat orang lain, yang aku lihat di mayoritas orang yang emang itu proven dan bagus gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya ataupun apapun itu, feel free aja, silahkan tanya sama aku, boleh banget. Atau misalnya nanti daftar TikTok Shop masih bingung, masih ruwet gitu-gitu, teman-teman bisa chat aku aja, boleh banget. Karena dulu waktu aku awal-awal di afiliator Shopee, juga banyak yang DM aku, tanya-tanya juga, itu aku insya Allah bantu. Gitu sih. Gitu aja Mbak Rina paling ya, kurang lebihnya. Baik. Misalnya mau tanya-tanya via telepon, apakah bisa? Via telepon. Kalau via telepon nanti chat dulu ya di WA, chat dulu. Kalau biasanya kalau nggak telepon voice note sih kan. Kalau telepon kadang-kadang mungkin kita pas timingnya sama-sama nggak tepat. Tapi biasanya pakai voice note aja. Itu kalau voice note insya Allah aku balas. Kadang di Instagram juga kalau panjang jawaban yang perlu aku berikan pasti aku ini voice note. Oke gitu teman-teman, aku minta maaf banget ya kalau misalnya pada malam hari ini materi dari aku tuh kurang lengkap.
atau kurang maksimal, tapi harapanku yang pertama, goals pertama teman-teman adalah harus sukses daftar TikTok Shop. Itu sih, goals pertama teman-teman di sini harus sukses daftar TikTok Shop, seperti poin-poin tadi yang aku infokan. Jadi poin-poinnya habis ini kita daftar, teman-teman daftar TikTok Shop, terus teman-teman juga harus sukses sematkan keranjang kuning, gitu. Itu Mbak, nanti akan aku kirimkan materi, record, cara upload di TikTok, cara menyematkan di keranjang kuning akan aku kirimkan, dan tolong teman-teman di sini bisa mengaplikasikannya gitu ya, bisa dicobain langsung gitu di TikToknya. Kurang lebih begitu sih Mbak Rina ya. Kalau ada sesuatu yang ditambah, boleh banget. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi kelas reseller hari ini kita akhiri ya. Untuk nomornya nanti aku komunikasi sama Mbak Reisha, yang nomor mana yang mau di share atau DM mana yang mau di share juga gitu. Boleh DM, boleh WA ya teman-teman, bisa langsung aja. Cuman ya nanti nggak selalu fast respon, tapi insya Allah aku balas. Oke. Boleh, Mas Sus? Boleh, kalau mau telepon boleh. Oke, kalau begitu kita akhiri sesi kelas reseller bareng Mbak Resa pada malam hari ini ya. Semoga bisa ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Resa atas penjelasannya, pastinya bermanfaat banget buat yang memulai usaha di media sosial khususnya TikTok. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Akhir kata, selamat malam dan selamat beristirahat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.